Kali ini kita akan membahas tentang leadership. Ya. Seperti apa gaya kepemimpinan yang paling kalian ketahui? Kenapa kok diperlukan dalam perusahaan? Ya. Oke, salah satunya akan saya jelaskan tentang kepemimpinan strategis karena sifatnya yang mendorong terciptanya inovasi yang berujung pada pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik. Peran penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan yang baik semakin meningkat terutama dalam menghadapi persaingan global. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi yang didukung oleh teknologi canggih telah memungkinkan maksudnya pesaing baru. Dan pada saat yang sama juga memungkinkan pengenalan produk pesaing. Ya. Dan kalian tahu akibatnya produk cenderung lebih terkomoditasi karena tidak ada keunikan di antara produk tersebut. Dan akibatnya persaingan hanya berdasarkan harga. Oke, yang menentukan arah indikator kepemimpinan strategis terdiri dari 1. Arah strategis, 2. Eksploitasi dan pemeliharaan kompetensi, dan 3. Pengembangan sumber daya manusia. Ya. Pengembangan sumber daya manusia adalah pemeliharaan budaya perusahaan yang efektif, penekanan pada praktik etika dan pembentukan kontrol strategis. Ya. Diferensiasi mempertimbangkan maksud pertama ke pasar sebagai prioritas utama, menjadi yang pertama di pasar. Yang kedua, keunggulan melalui strategi diferensiasi. Dan oke, tahapan diferensiasi tersebut kita harus melalui yang namanya inovasi. Salah satunya adalah bagi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan meningkat kinerjanya. Ya. Kata kunci inovasi yang perlu kamu ketahui adalah 1. Kreativitas dalam melakukan perubahan dan nilai komersial produk. Ya. Untuk mengeksploitasi produk yang sudah ada dan serta menciptakan produk baru, namun nilai komersial produk juga diperlukan agar penemuan baru bisa disebut inovasi. Ya. Oke, conclusionnya kepemimpinan strategis adalah ditujukan dengan human capital atau praktik etika, berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan dengan ditujukan dengan tingkat pertumbuhan dan return on sales perusahaan. Ya. Oke, lalu kita akan membagi secara dua terkait return on sales perusahaan. Yang pertama adalah kepemimpinan tidak mempengaruhi strategi diferensiasi, ditujukan dengan memperkenalkan produk atau jasa baru, menawarkan produk yang berbeda secara langsung. Kedua, secara tidak langsung melalui inovasi, ditunjukkan dengan memperbarui sistem administrasi dan pola pikir serta pengenalan strategi baru terhadap karyawan maupun internal. Ya. Oke, pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya inovasi seperti alokasi yang terdiri dari yang pertama waktu, yang kedua adalah uang dan sumber daya untuk melakukan riset pasar, dan yang ketiga mencari referensi dan pemberdayaan karyawan dan bereksperimen. Oke, yang perlu kalian perhatikan dalam inovasi adalah memperkuat strategi diferensiasi. Oke, yang kamu harus ingat-ingat adalah tentang inovasi harus diperhatikan. Mampu membuat strategi diferensiasi jika inovasi tidak mampu memperkuat pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan tidak akan bertahan karena tidak memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk bertahan. Melalui penciptaan suasana tersebut diharapkan adanya inovasi dalam arti penciptaan yang ada di dalam internal maupun eksternal, itu akan mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi meningkat, maupun dalam internal kita akan membuat sistem yang lebih baik.